Al-Iman TV. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyikal mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usini wa iyyakum bi taqwallah. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara nasihat Allah yang berharga buat kita semua adalah firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap jiwa pasti akan mengalami kematian, dan benar-benar akan kami uji kalian dengan perkara-perkara buruk dan kebaikan, dan kepada kami kalian akan dikembalikan. Ayat yang singkat ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada nasihat-nasihat berharga buat kita semuanya. Yang pertama, penegasan Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti mengalami kematian. Betapapun panjangnya umur manusia, pasti dia akan mengalami kematian. Tidak yang saleh maupun yang taleh, tidak yang baik maupun yang buruk, setiap kita pasti akan mengalami kematian. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menghindari kematian. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kalian semuanya lari dari kematian. Ketika dia sakit dia berobat, ketika dia lapar dia makan, ketika dia haus dia minum, ketika dia kepanasan dia berteduh. Semuanya merupakan bentuk lari kematian. Akan tapi kematian pasti akan menjumpai kita. Bahkan seandainya mereka bersembunyi di tempat yang paling kokoh sekalipun, yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Kematian pasti akan menjumpai dia walaupun dia berlindung di benteng yang paling kokoh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga Nabi kita pun memerintahkan kita untuk banyak-banyak mengingat kematian. Akhfiru dzikra hadimil ladzat. Perbanyaklah kalian mengingat kematian. Karena di balik seorang muslim yang yakin akan adanya yaumul qiyamah, yaumul akhir, yaumul hisab, maka di balik kematian akan ada banyak manfaat. Di antaranya sebagaimana kata Al-Imam Ad-Daqqa, beliau mengatakan, man aktsara dzikral maut ukrima bi thalathah. Barang siapa yang dia banyak mengingat kematian, dia akan Allah muliakan dengan 3 hal. Yang pertama, nasyatul ibadah. Dia akan Allah buat semangat jiwanya untuk melakukan ibadah. Karena dia tahu
kematian datang mendadak. Dan kematian apabila datang memutuskan segala kesempatan beramal. Sedangkan yang paling bermanfaat saat kita menghadap Allah adalah amal-amal ketakwaan kita. Maka dia tidak akan menyia-nyiakan waktu yang Allah berikan. Jangan sampai kesempatan hilang. Jangan sampai kematian datang sementara dia belum persiapkan apa yang mesti dia bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, surah At-Taubah. Dia akan percepat dalam bertaubat kepada Allah. Dia tidak akan menunda-nunda taubat. Dia tahu kematian datang mendadak. Dan setiap kita sadar sepenuhnya bahwa kita hamba yang banyak memiliki kekurangan, bahkan dosa-dosa dan maksiat. Dan azab Allah akan Allah timpakan bagi dosa yang belum diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun setiap tergelincir dari jalan yang lurus, dia tetap tergelincir dalam dosa dan maksiat, maka dia akan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum dia kematian menjemput. Yang ketiga, wa qana'atul qalbi, hati yang qanaah, hati yang merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan orang ambisius terhadap perkara dunia. Dia tahu persis berapapun dunia dia kumpulkan, jika kematian datang, maka dunia akan dia tinggalkan dan tidak lagi bermanfaat buat dia. Karena hari itu yang bermanfaat hanyalah ketika seorang membawa hati yang selamat. Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah datangnya hari, hartanya sebanyak apapun, anak laki-laki Anda sebat apapun, tidak akan bermanfaat lagi kecuali orang yang mereka datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Selamat dari syirik, selamat dari bid'ah, selamat dari ghaflah, selamat dari syahwat, selamat dari syubhat. Hati yang mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan benar-benar Allah akan menguji kita dengan hal yang kita anggap buruk atau hal yang kita anggap baik. Semuanya merupakan ujian Allah Subhanahu wa taala. Kemiskinan dan kekayaan bukan tanda hamba itu disengsarakan, dihinakan Allah atau dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dilapangkannya dunia atau disempitkannya dunia dia bukan tanda kecintaan dan kebencian Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi semua yang kita dapatkan yang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan, semua hakikatnya merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah dengan ujian ini akan melihat mana hamba yang mereka bersyukur kepada Allah, mana hamba yang mereka bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan uji dengan berbagai macam ujian. Allah akan uji kita dengan perintah dan larangan. Mana hamba yang mereka taat kepada Allah, yang mereka durhaka kepada Allah taala. Allah akan uji kita dengan syahwat dan syubhat. Mana yang kokoh di atas agama Allah, mana yang mereka larut dalam fitnah syahwat dan syubhat. Allah uji kita dengan berbagai macam hal yang kita anggap senang atau yang kita anggap menyusahkan kita. Seorang mukmin akan mensikapi semua ujian itu dengan sayap bersyukur kepada Allah dan dengan sayap bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala atas musibah yang dia timpakan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Manusia secara umum, terlebih seorang mukmin dengan keimanannya, pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Alif lam mim. Hasiban nasu ayutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Alif lam mim. Apakah manusia menyangka dia akan dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman kepada Allah sebelum mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan mereka belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh kami Allah telah timpakan ujian kepada orang sebelum mereka, yang dengan ujian itu Allah akan mengetahui dan Allah Maha tahu atas segala-galanya mana di antara hamba yang mereka jujur dengan pengakuan keimanannya
dan mana mereka yang dusta dengan pengakuan keimanan mereka. Setiap kita pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap mukmin dia mempersiapkan diri agar dia teguh dan kokoh dengan berbagai macam ujian-ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah mereka akan dikembalikan. Kehidupan kita dunia sekarang adalah darul bala, adalah tempat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi seorang mukmin yakin masa yang kita di dunia sekarang ini tidak lama dan tidak sepanjang waktu kita dalam keadaan demikian. Kita akan kembali kepada Allah, bertemu Allah. Hari-hari kita panen, mendapat rekapan amal yang telah kita lakukan selama di dunia sekarang ini. Hari-hari Allah, hari-hari saat kita kembali kepada Allah, jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah hari yang menakutkan. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun." Takutlah kalian akan datangnya hari saat Anda nanti dihimpun, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu setiap jiwa pasti akan dibalas Allah dan tidak ada seorang pun yang terzalimi dengan balasan Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari menghadap Allah tidak ada manfaat lagi kecuali apa yang kita bawa dari amal-amal ketika kita di dunia. Ini ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari itu harta kita sebanyak apapun maka tidak akan manfaat lagi. Hari itu siapapun yang kita banggakan di dunia ini tidak manfaat lagi kecuali apabila kita datang kepada Allah dengan bekal-bekal yang manfaat. Dan bekal yang paling manfaat, yang paling utama akan menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yaitu at-tauhid, tauhidullah, totalitas kita dalam menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid yang bersih dari kesyirikan. Yang tauhid akan memberikan jaminan kepada setiap mukmin, kepada setiap muwahhid, pasti Allah akan masukkan ke jannah. Apakah masuk jannahnya itu dia langsung bi ghairi hisabin wal adab, atau dia masuk jannah setelah dia diadab oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang dikatakan Nabi mereka jahannamiyun, akan tapi tauhid merupakan penentu kepastian seorang untuk masuk jannah. Man mata la yusriku billahi syai'an dakhala al-jannah wa man mata yusriku bi syai'an dakhala an-nar. Yang kedua, hendaklah kita mempersiapkan diri dengan akhlakul karimah, dengan akhlak yang mulia. Yang sungguhnya akhlak yang mulia adalah kelasiman seorang memiliki akidah tauhid yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan, ma min syai'in asqalu fi mizanil mu'min yaumil qiyamah min husni khuluqi. Barang siapa tidak ada timbangan amal yang lebih berat bagi seorang mukmin dari kiamat kelak melebihi akhlak yang mulia, tentu setelah tauhid. Yang ketiga, hendaklah kita tidak lupa untuk senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha sebelum kita kembali kepada Allah. Karena at-taib kamala dan banlah, orang bertaubat seperti tidak memiliki dosa. Dosa apapun, apabila seorang hamba dia bertaubat kepada Allah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, Allah akan mengampunkan segala dosa. Apakah dosa itu? Dosa syirik, kekafiran, al-kabair, membunuh, berzina, minum khamar, apapun dosa, seandainya hamba mau kembali kepada Allah, maka Allah akan ampunkan semua dosa dia. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Allahumma aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Allahumma aslih lana akhiratana
allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.